Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syifa Mar'atus Soleha dengan NIM 230730028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya tentang tugas besar 2 ekonomi teknik, yakni tentang replenishment analysis. Oke. Ya. Nah, di sini untuk soalnya, yaitu ada sebuah kendaraan yang dimana dibeli pada 4 tahun yang lalu dengan harga 228 juta. Dengan perkiraan umurnya adalah 15 tahun. Nah, dengan nilai sisa yang nantinya yakni ada 25 juta. Nah, untuk biaya operasional rata-rata adalah 23 juta per tahunnya. Pada saat ini, dealer menawarkan nih kendaraan baru yang lebih hemat bahan bakar dengan harga 355 juta. Dengan umur pakai 15 tahun dan nilai sisa ada 85 juta. Nah, untuk biaya operasionalnya rata-rata hanya di 10 juta per tahunnya. Nah, kendaraan lama itu akan laku dijual pada saat ini itu dengan harga 75 juta. Dan dengan tingkat suku bunga di 4%. Maka lakukanlah analisis untuk merekomendasikan pergantian kendaraan lama dengan kendaraan baru. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah diketahuinya terlebih dahulu. Yang itu ada 2. Yang pertama adalah Defender atau aset sekarang. Yaitu kendaraan dibeli pada 4 tahun yang lalu. Di mana yang diketahui di sini adalah ada ID yaitu 228 juta. N-nya 15 tahun, SVD 25 juta, ACD 23 juta. Nah, untuk yang kedua adalah check ledger, di mana yang diketahui di sini adalah ada IC, itu ada 355 juta, kemudian N-nya 15 tahun, kemudian untuk SVC-nya ada 85 juta, kemudian untuk ACC-nya itu ada ada 10 juta. Nah, untuk I-nya itu ada 4% dan untuk MVD-nya di sini ada 75 juta. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah replenishment analysis, di mana Defender atau Challenger, yaitu yang lama atau yang baru seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan diagram arus kas dari Defender. Nah, di sini yaitu ada ada 5N-nya tadi ada 15 kan. Nah, untuk SV-nya itu ada 25 juta. Kemudian untuk ACD-nya itu ada 23 juta dan untuk I-nya ada 28 juta. Nah, kenapa harapannya itu ke bawah? Karena itu adalah sebagai pengeluarannya atau biaya operasionalnya tadi setiap tahunnya seperti itu. Nah, kemudian yang di bawah itu ada check ledger, yakni arus diagram kas yang mana adalah perhitungan atau diagram aset yang menjadi pertimbangan. Nah, di sini bisa dilihat semua untuk diagram arus kasnya. Untuk MVD-nya ini itu berada di atas karena merupakan pemasukan ya, karena jika terjadi penjualan aset yang sudah kita miliki tadi. Oke, seperti diagram arus kasnya seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut yang kedua adalah perhitungan. Di sini saya menggunakan annual cash flow analysis. Nah, yang pertama yang kita cari adalah Defender, di mana nilai yang sudah lewat itu tidak dihitung. Jadi nilai yang sudah lewat tadi itu adalah 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu seperti itu. Nah, jadi yang akan kita hitung adalah 4 tahun ke atas, 4 tahun sampai ke 15 sampai ke 15 tahun. Nah, jadi 15 tahun jika dikurang 4 itu ada 11 tahun. Jadi di sini untuk SV-nya itu 25 juta. Kemudian untuk tabel bunganya di sini kita pakai A per F
pada I tertentu pada N tertentu. Kemudian dikurang dengan AC. Dikurang dengan ACD. Oke. Jadi di sini untuk nilai I-nya itu ada 4%, untuk nilai N-nya ada 11%. Untuk nilai AC itu ada 23 juta. Nah, kemudian kita hitung kembali untuk yang 25 juta ini kita turunkan. Kemudian untuk nilai bunga A per F pada 4% pada tahun ke-11 itu ada 0,0741. Kemudian dikurang dengan 23. Nah, itu kita dapatkan hasil yakni adalah minus 21.147.500 rupiah. Itu untuk hasil Defendernya. Kemudian selanjutnya yang kita hitung adalah Challenger-nya. Nah, di sini untuk Challenger untuk untuk formula lengkapnya itu di sini ada minus I atau min I, IC ya, min IC, A per P pada I pada N tertentu ditambah MVD pada dikali A per P pada I tertentu pada N tertentu, kemudian ditambah SV, kemudian dikali A per F pada I pada N tertentu, kemudian dikurang dengan AC. Nah, ini untuk formula lengkap dari dari Challenger ini. Nah, oke. Kemudian kita masukkan untuk nilainya. Nah, di mana nilainya yakni ada minus 35 untuk IC. Kemudian I-nya di sini kita masukkan I-nya ada 4% dan untuk N-nya ada 15 tahun. Kemudian ditambah dengan MV-nya tadi itu ada 75 juta, kemudian dikali A per P, kemudian pada I-nya 4%, kemudian N-nya di 15 tahun. Kemudian ditambah dengan SV, ya di situ untuk SV-nya ada 85 juta, kemudian dikali dengan A per F, I-nya 4%, N-nya 15 tahun, kemudian dikurang dengan AC, AC-nya di sini ada 10 juta. Kemudian kita masukkan nilai tabel bunganya. Nah, untuk nilai IC atau nilai minus 355 juta. Nah, untuk nilai tabel bunga pada A per P 4% N15 itu ada 0,0899. Kemudian untuk tabel bunga A per P itu sama. Kemudian untuk tabel bunga A per F pada 4% pada tahun ke-15 itu ada 0,0499. Kemudian nilai ini semua kita jumlahkan. Nah, di sini kita dapatkan hasil yang kita jumlahkan ini itu adalah di minus 30.930.500 rupiah. Oke, ini untuk perhitungannya. Kemudian kita lanjut di bagian kesimpulan. Nah, karena AED tadi itu nilainya lebih besar daripada AEC, yakni tadi dinilai AED itu adalah minus 21 juta. Coba kita lihat kembali. Nah, untuk dinilai AED ini nilainya ada minus 21.147.500. Nah, sedangkan untuk AEC itu nilainya ada yang kita dapatkan adalah minus 30.930.500 rupiah. Jadi nilai AED itu lebih besar daripada nilai AEC. Sehingga kita kembali ke kesimpulan, hingga maka disarankan untuk mempertahankan kendaraan yang lama daripada mengganti dengan kendaraan yang baru. Karena nilai AED itu lebih besar daripada nilai AEC. Oke. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.